Siang para siswi SMA Setelah C1 Yogyakarta, khususnya kelas 11, kita masuk materi macam-macam hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak asasi manusia dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpindah tempat, mengeluarkan pendapat, memilih dan aktif dalam kegiatan organisasi atau perkumpulan, dan juga hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Yang kedua adalah hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik, serta hak membuat atau mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga adalah hak asasi hukum. Ini berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai negeri sipil, dan juga mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Ini yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya hak kebebasan untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli, perjanjian kontrak, sewa menyewa, utang piutang, memiliki sesuatu, dan juga hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima adalah hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya pembelaan hukum di pengadilan, persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Ini yang berkaitan dengan hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya menentukan dan memilih untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, kalau ada hak asasi, ada kewajiban asasi, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, untuk kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi ada 4 hal, yaitu kewajiban manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat, dan yang ketiga kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku di lingkungan sosial, karena berkaitan dengan kedudukan manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat adalah kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, kewajiban asasi manusia akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus untuk memenuhi hak asasi manusia, karena memang harus ada keseimbangan seperti halnya hak dan kewajiban pada umumnya. Nah, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, kita ketahui bahwa sila-sila Pancasila mengandung 3 nilai. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu adalah hakikat dari sila-sila Pancasila yang menyangkut sila pertama, yaitu nilai ketuhanan, yang di dalamnya adanya jaminan dalam hal beribadah, beragama. Yang nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Ini yang menempatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama, terutama dalam hal jaminan dan perlindungan hukum. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Ini berkaitan dengan unsur pemersatu di antara warga negara, di mana kita harus memprioritaskan semangat rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, yang dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial. Ini adanya pengakuan terhadap hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
Nah, untuk hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental itu adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, di mana sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nah, dikatakan nilai instrumental karena instrumen-instrumen yang terbentuk itu biasanya berupa ketentuan-ketentuan konstitusi atau undang-undang. Bisa berupa undang-undang dasar, bisa berupa ketetapan pemerintah, bisa berupa undang-undang, bisa juga dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Karena produk untuk instrumen menyangkut masalah nilai instrumental di Indonesia, produknya banyak sekali. Nah, nilai-nilai Pancasila itu akan menimbulkan beberapa hal jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Ini bisa dikatakan sebagai penjabaran nilai instrumental ke dalam nilai praksis. Yang pertama adalah rasa keimanan. Kesadaran kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ada sesuatu di luar manusia yang menciptakan manusia dengan segala isi alam semesta serta memelihara dan mengatur ciptaannya. Ini dikaitkan dengan nilai dasar yang pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah rasa kemanusiaan. Kesadaran bahwa manusia ingin selalu berhubungan dan memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya. Manusia harus hidup bermasyarakat. Ini yang berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan juga berkaitan dengan nilai dasar Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, rasa kebangsaan, di mana bangsa Indonesia perlu hidup sejajar dan sederajat serta berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, rasa demokrasi. Manusia sadar ingin diperhatikan dan berperan dalam kelompok dan lingkungannya yang tercermin dalam rasa demokrasi. Ini perwujudan dari nilai dasar keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau rasa kebangsaan tadi lebih pada perwujudan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan yang terakhir adalah rasa keadilan. Rasa yang apabila sesuatu menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang miliknya, dan sebaliknya sesuatu yang menjadi milik kita pribadi diberikan kepada diri sendiri. Ini berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi sila Pancasila, khususnya sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian para siswi untuk substansi nilai-nilai Pancasila, yang termasuk di dalamnya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Demikian materi kita. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WA. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.